Halo semuanya, kembali lagi di fanselectronic.com dan selamat menonton. Video kali ini kita akan membahas lanjutan dari basic Arduino. Nah, kita udah nggak kerasa dari catatan saya di sini kita udah masuk di sesi instalasi external library. Jadi kemarin kita bahas pemanfaatan delay, kemudian kita akan masuk ke library. Nah, sebelum itu saya akan bahas sedikit. Jadi di sini sebenarnya masih banyak function-function yang belum kita bahas. Tapi karena mungkin dasarnya itu aja dulu, kalian bisa manfaatkan itu nanti sembari kita akan belajar project-project kalau misalkan latihan nanti ya. Soalnya gini banyak banget kalau kita bahas. Nah, kalian bisa mulai belajar juga sendiri. Jadi dari referensi itu kalian lakukan yang sebelum-belum seperti apa ya, variabel apapun itu kan sudah semua ya. Kalian bisa yang seperti mapping ini apa, min itu apa, dan lain-lain itu bisa kalian buka misalkan apa gitu. Kita belum perlu karena kita akan belajarnya basic ya di sini, jadi sepertinya belum perlu. Nah, di situ kita akan lanjut lagi. Sekarang kita akan belajar di catatan saya di sini adalah kita akan belajar external library. Nanti kita akan lanjut ke pembongkaran masing-masing library ya, atau kita akan belajar instalasi custom project di video berikutnya. Apa itu? Custom board maksud saya di situ ya, custom board. Kita akan belajar di situ. Oke, langsung saja mari kita mulai untuk pembahasan instalasi external library. Oke, teman-teman. Nah, di video kali ini saya menggunakan Linux, jadi hampir sama sih teman-teman. Jadi hampir sama untuk cara instalasi library. Nah, kita di sini ada ya, saya pakai Arduino IDE 18.13, semua bebas sama aja versinya. Mungkin kita akan lanjut nanti kalau udah sesi apa itu kita ulas kalau yang namanya Arduino IDE versi 2 udah rilis, karena masih beta. Mungkin kalau penasaran nanti saya akan buatkan videonya untuk kita oprek ya teman-teman. Kita buka. Oke, langsung saja. Di library itu ada terletak di bagian include. Di sini ada sketch, include library. Nah, di sini semua library yang kalian install itu ada di sini, teman-teman. Nah, di library Arduino sendiri udah ada beberapa library bawaan. Biasanya yang bagian atas ini bawaan dari instalasi Arduino-nya. Nah, kemudian yang di bagian bawah sini udah ada tambahan-tambahan dari kalian sendiri ya, teman-teman ya. Nah, instalasi library bisa kalian lakukan langsung dari Arduino IDE dengan mencarinya langsung dari library manager ya. Kalian buka library bagian atas sendiri. Bagian atas sendiri teman-teman. Cari bagian atas. Di sini ada manage library. Nah, kalian bisa buka di sini ada beberapa library. Kalian bisa cari juga di sini misalkan DHT gitu ya. Itu ada biasanya AMS kayak gini ada. Nah, tapi beberapa library itu kadang nggak ada teman-teman di repository dari package manajernya Arduino. Nah, kalian perlu menginstal sendiri atau mencari di internet terlebih dahulu. Nah, website yang paling sering digunakan untuk membuat repository dari library Arduino itu adalah GitHub, teman-teman ya. Ya, sebenarnya ada kode version atau aplikasi kode version yang itu cukup banyak teman-teman, seperti GitLab, GitHub, Bitbucket itu bisa dimanfaatkan. Cuma GitHub ini salah satu yang paling terkenal menurut saya di lingkungan kerja Arduino ya teman-teman. Nah, kalian bisa ketik aja misalkan contoh kita mau cari apa ya, GitHub Arduino misalkan gini, ada project kalian itu membahas suatu project, ada apa ya, misalkan DHT gitu ya, kita mau bikin sensor DHT baca. Kalian nggak tahu cara ngaksesnya atau library-nya di mana dapatnya, gunakan Google, itu gampang banget. Kalian tinggal ketik Arduino, urutan keywordnya seperti ini ya teman-teman, Arduino kemudian DHT library kayak gitu. Nah, ada beberapa website yang kalian bisa ikutin, seperti misalkan secara besar yang seperti Adafruit gini. Nah, ini kan Adafruit ya teman-teman. Ini saya rasa ini sangat terpercaya dan kontributornya juga banyak ya. Kontributor seperti ini banyak, berarti aplikasi ini dikerjakan banyak orang ya, seperti itu. Untuk awam, apa itu kontributor, apa itu GitHub, kalian bisa belajar tentang GitHub itu apa.
nanti mungkin kita akan bahas. Tapi saya pernah lihat belajar dengan pernah bikin kalau nggak salah ya, itu belajar dengan GitHub ada kok di video ini di channel saya. Di Adafruit ini salah satu website yang besar juga, kalian bisa ikutin juga Adafruit atau Spark Fun Industry, di F-Robot seperti itu, kalian bisa ikutin. Coba langsung saja, mari kita mulai downloadnya. Nah, di sini di DHT itu kalian bisa download. Di sini langsung aja klik code download. Atau kalian bisa cek rilisnya di sini. Kalau kalian download dari sini otomatis yang paling terbaru ya teman-teman. Tapi kalau mau rilisnya ini biasanya rilis terakhir kapan, yaitu yang versi istilahnya versi stable dari program terakhir yang mereka rilis gitu. Nah, mereka biasanya kalau udah masuk ke rilis ini berarti udah stabil dari pembenahannya. Ya walaupun sebenarnya kadang commit-nya udah ngikutin beberapa kali lebih biasanya. Tapi dari sini contohnya commit terakhirnya Maret 17, berarti di sini rilisnya Maret 17 berarti sama ya. Berarti nggak pernah diupdate dari 2017 kayak gitu. Berarti dia mungkin udah final di sini, nggak ada problem lagi. Bukan berarti udah lama nggak diupdate berarti problem, nggak. Ya karena program Arduino kayak gini berbeda dengan teknologinya kayak website yang selalu berkembang kayak gitu kan, beda ya teman-teman. Lagian kalau namanya IDE kayak gini biasanya udah include dan nggak perlu kayak misalkan update-nya itu signifikan banget, nggak terlalu. Oke. Kita coba klik download source code. Di sini kalian buka. Nah, kalian akan dapat di sini nama foldernya. Kalian buka, di sini udah bener ya. Ada example, jadi ini file library-nya. Kalian bisa, ini kan file zip. Kalian bisa langsung install dari Arduino. Itu melalui Sketch. Kemudian di sini kalian klik add zip library. Wajib zip. Tiap kalian download dari GitHub pasti zip keluarannya. Kecuali kalian pilih yang tar.gz ya. Nah, cari link downloadnya di mana. Untuk yang pengguna Windows sama aja, sama persis. Kalian klik DHT sensor, otomatis dia akan instalasi. Tunggu. Biasanya di sini nanti akan ada perintahnya. Karena di sini udah di tempat saya sepertinya udah ada. Ini library, add your library, check include library menu. Harusnya udah masuk ya teman-teman. Cari DHT. Mana DHT? Nah ini DHT sensor ya, library itu. Nah dari sini kalian bisa ya. Atau mungkin kalau kalian instalasi banyak, kalau saya pribadi itu biasanya langsung cari dokumentasi dari file dokumen dari Arduino-nya. Maksudnya kalau kalian cek di Arduino IDE, klik file preference, di sini kalian bisa cari skateboard location. Nah, di sini semua data data dari settingan Arduino IDE masuk di sini. Istilahnya globalnya lah kayak gitu. Globalnya di sini. Kalau kalian masih pakai versi apapun, kalau misalkan masuk di sini semuanya settingannya berdasarkan file yang ada di sini. Oke. Maaf tadi batuk. Langsung masuk ke sini filenya. Kalian buka home Arduino. Di sini library. Kalau kalian instalasi tem, otomatis kalian bisa taruh di sini aja. Dia akan terdeteksi, otomatis dia akan berubah langsung temnya berdasarkan temnya. Nah, kalau di Windows kalian bisa buka My Document Arduino Libraries. Kalian bisa buka libraries, semua library saya di sini semua. Mengapa saya taruh di sini? Enaknya diinstalkan kalau di Windows itu kalian bisa ganti-ganti beberapa versi kan. Kalau di Linux kan agak ribet. Ya, kalau di Windows itu kalian misalkan punya 3 Arduino IDE, misalkan beda versi, semua library-nya nggak perlu mindah. Jadi kalian bisa ikut langsung globalnya yang ada di sini. Enaknya di situ. Kalau kalian instalasi dari sini, itu juga akan masuknya di situ teman-teman. Masuknya akan ke sini juga, ujung-ujungnya ya masuk ke sini. Nah, kalau kalian nggak mau ribet di sini,
Ya udah langsung paste aja sih di sini, ekstrak aja di sini. Tadi kan DHT sensor ya, masuk di sini juga nih. DHT sensor 1.42. Kan yang ini tadi master, ini saya hapus. Ini kan yang kita ekstrak tadi 1.42. Masuknya di sini juga. Seperti itu teman-teman. Jadi gimana cara instalasi library? Gampang banget ya. Mungkin kita akan bisa ulas pelan-pelan. Apapun yang kalian request, coba kita akan bedah. Nanti di sesi selanjutnya kita akan bedah-bedah tentang library ya teman-teman. Misalkan kita akan belajar library EEPROM, misalkan kita belajar gimana cara aksesnya dan lain-lain. Kalau misalkan external library, kita coba bedah sih apa dalemannya dari file library itu, strukturnya gimana juga kita akan bahas. Oke, langsung saja. Terima kasih, jangan lupa di share, like, dan subscribe untuk teman-teman kalian. Semoga bermanfaat ilmunya. See you next time, bye bye. Jaga kesehatan selalu teman-teman. Dadah.